Halo semuanya, nah hari ini kita akan membuat sistem jual beli menggunakan Python. Langkah pertama, nah di sini kita buat dulu cetak biru dari properti kita menggunakan kelas dengan nama kelas kita itu adalah produk. Nah setelah itu kita berikan fungsi yang digunakan untuk menganalisa objek yang kita buat. Misalnya saya berikan init untuk self, kode, nama, harga, dan stok. Nah, habis itu berikan sebuah self pada kode, nama, harga, dan stok untuk menjalankan def. Nah, setelah itu kita buat fungsi kelas untuk toko kita. Nah, habis itu kita buat lagi coding seperti yang sebelumnya menggunakan def dan self. Nah, kita buat self namanya itu sebagai nama, lalu self daftar produk kita jadikan bentuk list dengan menggunakan kurung siku. Nah, kita buat lagi fungsi untuk menambahkan produk pada toko kita dengan menggunakan def tambah underscore produk dalam kurung self atau koma produk. Habis itu kita buat lagi self titik daftar underscore produk titik append dalam kurung produk. Kita gunakan append untuk memunculkan produk yang akan kita buat. Lalu kita buat print untuk menjalankan fungsi. Lalu kita buat untuk menu beli produknya. Kita gunakan def beli underscore produk dalam kurung self, kode, dan jumlah. Nah, lalu kita buat fitur perulangan dengan menggunakan for product in self titik daftar underscore produk. Lalu, dalam fitur perulangan itu, kita buat fitur percabangan untuk kode produknya. Nah, dalam fitur percabangan yang telah kita buat itu, kita buat lagi percabangannya lagi untuk produk besar sama dengan jumlah. Nah, kita buat produk toko kita kurang jumlah. Lalu total harganya kita buat jumlah dikali dengan harga produk. Terus, masukkan print untuk memunculkan keterangan ketika dijalankan. Nah, setelah kita buat percabangan dengannya if, kita buat fitur else lagi dengan keterangan untuk stok yang dimasukkan tidak cukup, tidak sesuai yang diisi. Nah, teman-teman, di sini kita buat sistem rekursif untuk menjalankan programnya secara berulang. Nah, kita berikan keterangan jika produk tidak ditemukan dalam pencarian.
Nah, selanjutnya mari buat fungsi untuk menjalankan tokonya. Nah, pertama-tama kita buat variabel dengan fungsi untuk menamakan toko. Misalkan, saya beri nama toko saya itu Alang Store. Nah, setelah itu teman-teman, kita berikan opsi 1 atau 2 produk untuk menjalankan fungsi. Misal, saya menambahkan produk pertama, kodenya itu P001. Barangnya itu Acer Aspire. Harganya itu 7 juta dan stoknya ada 10. Nah, saya tambah lagi produk kedua. Kodenya itu P002. Barang itu Redmi Note 9. Harganya itu 2.139.000 dan stoknya itu 20. Lalu kita buat fungsi untuk memunculkan produknya itu. Nah, setelah itu teman-teman, kita buat fungsi perulangannya menggunakan while true. Buat beberapa opsi pilihan menu yang ingin dimunculkan. Seperti yang saya buat, print, slash n sama dengan aplikasi manajemen toko. Sama dengan. Terus di bawahnya saya mau munculkan lagi print, tambah produk, beli produk, serta menu keluar. Nah, teman-teman, di sini kita buat fungsi dengan variabel pilihan untuk memberikan kolom opsi pada user. Lalu, kita buatkan percabangan dengan menggunakan if, elif, dan else. Dalam if, kita masukkan beberapa fungsi lagi seperti input kode produk, input nama produk, input harga menggunakan float sebagai bilangan bulat, lalu input stok menggunakan integer sebagai angka, lalu kita buat fungsi jika ingin menambah produk baru. Setelah itu, kita gunakan fungsi toko underscore saya titik tambah underscore produk untuk produk baru, untuk menjalankan fungsi produk baru. Entertainment. Lalu, pada fungsi elif, kita buat fungsi untuk membeli produk. Kita buat input kode pembelian produk, terus kita buat input jumlah produk yang dibeli. Lalu, jalankan fungsi menggunakan fungsi toko underscore saya titik beli underscore produk untuk kode underscore beli, jumlah underscore beli untuk menjalankan fungsi membeli produk. Nah, kita buat menu keluar dari
Python dengan menggunakan elif sebagai pilihan ketiga dengan keterangan terima kasih dan sampai jumpa. Lalu kita pakai fungsi break untuk memberhentikan Python. Nah, terus kita buat fungsi pada else. Kita berikan fungsi untuk memunculkan keterangan jika pengguna itu salah menginput produk atau produk tersebut tidak ada dalam menu. Nah, di akhir program kita buat underscore name underscore sama dengan string underscore main underscore untuk menentukan apakah skrip program dijalankan sebagai program utama. Nah, maka program yang akan dimunculkan itu seperti ini ya teman-teman. Nah, dalam kode yang telah kita buat, dari input yang tadi kita buat akan memunculkan output produk Acer Aspire berhasil ditambahkan, produk Redmi Note 9 berhasil ditambahkan. Terus menu Python akan memberikan kita menu seperti tambah produk, beli produk, keluar. Lalu kita pilih, masukkan pilihan seperti nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, di sini saya misalkan saya memilih menu nomor 1, kita tambah produk. Nah, di sini Python menyuruh kita untuk memasukkan kode produk. Maka saya masukkan P003. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nama produk kita, lalu kita misalkan tulis handphone. Lalu kita masukkan harga produk kita, misalnya 3 juta. Masukkan stok produk dari handphone 3 juta itu ada berapa, kayak misalnya 2 stoknya. Maka Python akan memberikan keterangan bahwa produk handphone berhasil ditambahkan. Nah, misalnya saya berikan lagi menu nomor 2, beli produk. Nah, terus masukkan kode produk yang ingin dibeli. Kita coba masukkan kode tadi yang P003 itu sebagai handphone. P003. Nah, di sini program menyuruh kita untuk masukkan jumlah yang ingin dibeli. Tadi kan cuma 2, jadi coba saya beli 1 saja. Nah, di sini keterangannya terima kasih telah membeli 1 handphone, total harganya 3 juta. Nah, terus kalau kita mau keluar dari menunya itu, kita tinggal masukkan nomor 3 sebagai menu keluar. Nah, seperti itu teman-teman, maka Python-nya akan berhenti.